Setelah gelombang dahsyat Laut Merah kembali menyatu dan menenggelamkan Firaun beserta seluruh bala tentaranya, kesunyian perlahan turun di sepanjang tepian pantai itu. Hening yang terasa hingga ke tulang. Bani Israel berdiri terpaku, tubuh mereka lunglai, napas mereka tersengal, namun hati mereka dipenuhi kelegaan dan syukur yang tak mampu mereka rangkai dengan kata-kata. Selama berabad-abad mereka hidup sebagai budak, dicambuk tanpa belas kasihan, dipaksa bekerja tanpa henti, dan dibayangi rasa takut yang tidak pernah surut. Dan kini, di hadapan mereka terhampar laut yang baru saja menjadi saksi pembebasan terbesar dalam sejarah mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mungkin sejak generasi awal mereka di Mesir, mereka benar-benar merasakan apa itu arti kebebasan. Allah menggambarkan momen agung itu dalam firman-Nya, dan kami menyelamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan, dari Fir'aun yang sombong dan melampaui batas. Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 30 dan 31. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa keselamatan ini merupakan salah satu nikmat Allah yang paling agung atas mereka. Allah membinasakan musuh mereka tepat di hadapan mata mereka sendiri. Sebuah pertolongan yang begitu jelas, begitu nyata, hingga tidak mungkin disalahpahami oleh siapapun. Langit yang sebelumnya kelam oleh ketakutan kini perlahan terbuka. Angin sepoi membawa aroma harapan yang baru lahir. Cahaya mentari pagi memantul di permukaan laut, menerangi wajah-wajah yang masih bergetar menahan tangis bahagia. Mereka sadar, ini bukan kebetulan, ini adalah takdir yang Allah atur dengan penuh hikmah. Di dasar hati mereka mengalir satu kesadaran mendalam, Allah lah yang menuntun langkah mereka keluar dari kegelapan penindasan menuju cahaya kebebasan. Namun kebebasan yang baru mereka raih bukanlah akhir perjalanan. Justru, dari sinilah perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Di hadapan mereka terbentang padang gurun yang luas, sunyi, tandus, dan penuh ujian yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Tidak ada kota, tidak ada sumber air yang pasti, tidak ada tempat berteduh. Yang ada hanyalah hamparan pasir dan langit yang tak bertepi. Tetapi di tanah yang tampak gersang dan kejam itulah fase baru kehidupan mereka dimulai. Perjalanan panjang untuk menempa iman, memurnikan hati, dan belajar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Di gurun itu, mereka bukan sekadar berjalan, mereka sedang mengikuti kurikulum ilahi. Allah mendidik mereka sedikit demi sedikit, membersihkan sisa-sisa kelemahan yang melekat akibat penindasan panjang, dan menjadikan mereka umat yang siap menerima amanah besar. Saat rasa haus mulai menggigit dan langkah terasa berat, Allah menunjukkan bahwa pertolongannya selalu datang pada saat yang paling dibutuhkan. Nabi Musa memohon air untuk kaumnya, dan Allah mengajarinya bahwa solusi bisa datang dari tempat yang paling tak terduga, sebuah batu yang tampak keras dan mati. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah darinya 12 mata air." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 60. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa 12 mata air itu masing-masing untuk satu kabilah Bani Israel, agar tidak timbul perselisihan. Sebuah tanda kasih sayang Allah yang begitu lembut, mengatur kebutuhan mereka dengan detail, bahkan sebelum mereka meminta. Ketika panas gurun membakar kulit mereka, Allah menaungi mereka dengan awan. Ketika perut mereka kosong dan bekal habis, Allah menurunkan alman dan as-salwa dari langit. Allah berfirman, "Dan kami naungi kalian dengan awan, dan kami turunkan kepada kalian manna dan salwa." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 57. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, manna adalah makanan manis mirip madu yang turun seperti embun, sementara salwa adalah burung yang mudah ditangkap dan siap dimakan. Rezeki itu turun tanpa usaha semata-mata sebagai peneguh hati setelah perjalanan panjang penuh penderitaan. Di sana, di antara bukit-bukit batu dan hamparan pasir tanpa ujung, Allah mengajarkan tawakal saat mereka harus bergantung sepenuhnya pada turunnya rizki dari langit. Allah mengajarkan sabar ketika tubuh mereka letih dan kaki mereka menapak tanah panas setiap hari. Allah mengajarkan syukur saat air memancar dari batu dan burung-burung salwa datang dengan mudah. Dan Allah mengajarkan ketundukan ketika setiap langkah harus mengikuti petunjuk Nabi Musa, bukan keinginan mereka sendiri. Di tengah keterbatasan itu, iman mereka ditempa dan jiwa mereka dibersihkan dari sisa-sisa perbudakan batin yang masih melekat.
Sebab untuk menerima risalah besar, Taurat yang penuh cahaya, hati pun harus dibentuk lebih dulu menjadi wadah yang layak. Hari-hari pertama di padang gurun itu berjalan perlahan, seakan waktu ikut melunak untuk membiarkan mereka bernapas setelah sekian lama tercekik di Mesir. Bani Israel melangkah mengikuti Nabi Musa, dan jejak laut yang terbelah perlahan hilang dari pandangan. Namun dalam batin mereka, suara deburan mukjizat itu tetap bergema, sebuah tanda bahwa Allah mampu membelah apapun demi menyelamatkan hambanya. Setiap desir angin yang menerpa wajah mereka seakan mengingatkan, mereka kini sedang menuju masa depan baru, masa depan yang tidak lagi ditentukan oleh cambuk Fir'aun, tetapi oleh wahyu ilahi. Mereka mendirikan perkemahan di kaki sebuah gunung yang menjulang, megah dan misterius. Gunung yang kelak menjadi saksi salah satu peristiwa paling suci dalam sejarah manusia, Bukit Tur, Tur Sina. Malam itu turun dengan perlahan. Suasana di perkemahan masih dilingkupi rasa kagum dan syukur. Namun Nabi Musa merasakan panggilan batin yang berbeda. Ada janji antara dirinya dan Rabb-Nya. Janji yang telah Allah tetapkan. 40 malam pengasingan diri, 40 malam untuk menyambut wahyu yang akan menjadi dasar kehidupan spiritual dan sosial Bani Israel. Allah berfirman, "Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat selama 30 malam, dan kami sempurnakan dengan 10 malam." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 142. Ibnu Katsir menafsirkan, inilah waktu yang dipilih Allah untuk memuliakan Nabi Musa dengan berbicara langsung kepadanya. Sebuah kehormatan yang tidak dianugerahkan kepada nabi manapun sebelum beliau. Sebelum berangkat, Nabi Musa mengumpulkan kaumnya. Di hadapan ribuan wajah yang menatapnya, ia memilih sosok yang paling ia percaya untuk menggantikan kepemimpinan, sementara dirinya naik ke Tur, saudaranya, Nabi Harun. Dengan suara lembut namun tegas, Nabi Musa berkata, "Wahai Harun, gantikanlah aku di tengah kaumku, perbaiki keadaan mereka, dan jangan ikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 142. Nabi Harun mengangguk, matanya mencerminkan amanah berat yang baru saja ia pikul. Ia lembut hatinya, sabar tutur katanya, dan dicintai kaumnya. Namun padang gurun bukan hanya tempat pendidikan iman, ia juga tempat ujian yang mengguncang hati. Ketika Nabi Musa mulai menaiki lereng Bukit Tur, angin malam berhembus membawa doa-doanya yang pelan. Gelapnya malam tidak menggentarkan langkahnya, karena ia tahu, ia sedang mendekat menuju momen yang tak sebanding dengan apapun di dunia, kesempatan berbicara dengan Rabb seluruh alam. Setiap langkah yang ia tempuh seakan menyingkirkan sisa-sisa keraguan manusiawi, memurnikan jiwa, dan membersihkan hati. Ia memejamkan mata sesaat, merasakan kedekatan ilahi yang tidak pernah sejelas itu sebelumnya. 40 malam itu bukan malam-malam biasa, itu adalah malam-malam perjalanan suci seorang nabi, di mana seorang hamba meluruhkan seluruh dirinya di hadapan Tuhannya. Selama itu Nabi Musa alaihi salam berpuasa, mensucikan diri, memperbanyak doa, mengarahkan seluruh hati dan pikirannya kepada Allah, dan menafikan seluruh dunia dari kesadarannya. Hari demi hari terasa berat, namun sekaligus indah. Itulah perjalanan spiritual seorang nabi yang dipilih. Lalu terjadilah apa yang tidak dapat digambarkan oleh kata-kata manusia. Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa, suara yang tidak menyerupai apapun, tidak dapat dibandingkan dengan bentuk suara manapun di dunia. Sebuah kedekatan yang membuat gunung bergetar, dan hati manusia hampir terbelah oleh rasa takut dan kekhusyukan. Nabi Musa menggigil. Tubuhnya bergetar hebat. Dari lubuk hati yang terdalam, tanpa disadari, muncul permohonan yang menunjukkan betapa besar cinta dan keinginannya untuk mendekat kepada Allah. Ya Rabbku, tampakkanlah dirimu agar aku dapat melihatmu. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Allah menjawab dengan kelembutan, engkau tidak akan mampu melihatku, namun lihatlah gunung itu. Jika ia tetap kokoh di tempatnya, niscaya engkau akan melihatku. Lalu Allah menampakkan sebagian kecil dari keagungannya kepada gunung itu. Seketika gunung itu hancur luluh, terpecah, dan Nabi Musa pun tersungkur pingsan. Ibnu Abbas berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, bahwa yang ditampakkan Allah hanyalah secercah cahaya yang lebih kecil daripada lubang jarum. Namun itu cukup untuk menghancurkan gunung. Ketika Nabi Musa tersadar, ia berkata dengan penuh ketundukan, Maha suci engkau,
Aku bertaubat kepadamu dan aku adalah yang pertama beriman. Di saat itulah Allah menganugerahkan kepadanya Al-Alwah, lembaran-lembaran wahyu yang berisi petunjuk, hukum, dan cahaya bagi Bani Israel. Taurat diserahkan sebagai panduan bagi mereka untuk hidup dengan adil, bersih, dan lurus di atas jalan Allah. Namun sementara cahaya wahyu turun di puncak gunung, di bawah sana, di perkemahan yang dipenuhi ribuan manusia yang baru saja merasakan kebebasan, sebuah kegelapan halus mulai menyusup. Kegelapan yang tidak datang dari malam, tetapi dari hati seorang lelaki bernama As-Samiri. Dialah yang kelak akan menebar fitnah paling kelam dalam perjalanan ini. Hari demi hari berlalu sejak Nabi Musa naik ke Bukit Tur. 40 malam terasa panjang bagi kaumnya, khususnya bagi mereka yang masih menyimpan luka batin dari penindasan Mesir. Luka yang belum sepenuhnya pulih itu membuat sebagian hati mereka rapuh, mudah goyah, mudah terpengaruh. Di tengah kerentanan itu, muncul seorang lelaki yang cerdik namun berbahaya. As-Samiri. Ia bukan sekadar pandai bicara, ia memahami psikologi kaumnya. Ia tahu betapa mudahnya mereka terpesona oleh sesuatu yang berkilau, mengingat dari kecil mereka hidup di Mesir, negeri yang dipenuhi patung berhala, simbol-simbol kekuasaan dan ritual yang memanjakan panca indera. Ketika Nabi Harun melihat tanda-tanda kegelisahan di tengah kaumnya, ia menasihati mereka dengan lembut. Wahai kaumku, sungguh kalian sedang diuji dengan ini, dan Rabb kalian adalah Ar-Rahman, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Al-Quran Surah Taha ayat 90. Namun Samiri memanfaatkan kekosongan kepemimpinan itu. Dengan licik, ia mengumpulkan perhiasan-perhiasan emas yang dulu mereka bawa keluar dari Mesir. Ia membakar dan meleburkannya, lalu membentuk sebuah patung berbentuk anak sapi, berkilau, memantulkan cahaya matahari gurun. Tapi ia tidak berhenti sampai di sana. Ia merekayasa patung itu agar mengeluarkan suara seperti sapi yang melenguh, suara samar yang muncul dari rongga-rongga tertentu dalam struktur emas itu. Ketika angin gurun bertiup melewati celah-celah yang ia buat, terdengarlah lenguhan yang menipu telinga. Suara ini membuat sebagian Bani Israel tercengang dan terpesona. Para ulama tafsir menegaskan bahwa suara itu bukan tanda kehidupan, tetapi tipu daya teknis yang dirancang Samiri. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa patung itu dibuat berongga, dengan struktur tertentu yang menghasilkan bunyi ketika diterpa angin. Sementara sebagian riwayat menyebut bahwa suara itu muncul setelah Samiri melemparkan segenggam tanah dari jejak kuda malaikat Jibril alaihi salam ke dalam lelehan emas. Sebuah keyakinan keliru yang ia gunakan untuk memperkuat tipu dayanya. Tafsir Al-Tabari menegaskan bahwa suara itu hanyalah khawar, suara yang tampak hidup, tetapi sebenarnya hanyalah efek mekanis tanpa roh, tanpa daya, dan tanpa makna keilahian sedikit pun. Inilah yang membuat sebagian Bani Israel terkecoh. Mereka melihat kilau emas, mendengar suara lenguhan, dan menyangka semuanya sebagai tanda kekuatan gaib, padahal semua itu hanyalah fitnah besar yang dirancang dengan rapi oleh Samiri untuk menggoyahkan iman mereka. Seketika, fitnah itu pun menyebar. Samiri berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata dengan penuh tipu daya, "Inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa," tetapi ia telah lupa. Al-Quran Surah Taha ayat 88. Kata-kata Samiri itu mengguncang hati sebagian Bani Israel yang lemah iman. Mereka pun terpukau dan mulai condong kepada patung anak sapi tersebut. Ucapan itu memecahkan hati Nabi Harun. Ia berusaha keras menghentikan mereka, namun ia tidak memiliki kekuatan seperti Nabi Musa. Ia mencoba dengan nasihat, dengan peringatan, bahkan dengan ketegasan, namun justru ia diancam dan hampir dibunuh oleh kaumnya sendiri. Dalam keadaan tertekan, Nabi Harun hanya bisa berseru, "Wahai ibuku, wahai kaumku, janganlah kalian membuatku lemah, dan jangan kalian jadikan musuh-musuhku bersuka cita atas penderitaanku." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 150. Sementara itu di puncak gunung, Nabi Musa merasakan sesuatu yang tak beres. Bisikan wahyu datang kepadanya, memberitahu bahwa kaumnya telah tergelincir dalam fitnah terbesar sejak pembebasan mereka. Hati Nabi Musa bergetar, bukan karena takut, tetapi karena sedih dan marah. Ia memegang alwah Taurat dengan kuat, lalu menuruni Bukit Tur dengan langkah cepat, penuh guncangan emosi. Ketika Nabi Musa tiba dan menyaksikan sendiri keadaan kaumnya, melihat anak sapi itu, melihat orang-orang menari di sekelilingnya,
Melihat wajah-wajah yang lupa nikmat Allah, kemarahan memenuhi dadanya. Dalam kengerian spiritual yang mendalam, ia melemparkan alwah ke tanah. Bukan karena tidak menghormati wahyu, tetapi karena perasaan pilu yang menikam hati seorang nabi. Ia memandang Nabi Harun dengan tatapan penuh pertanyaan, lalu menariknya dari jenggot dan rambutnya. "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka tersesat, sehingga engkau tidak mengikuti aku? Apakah engkau mendurhakaiku?" Al-Quran Surah Taha ayat 92 dan 93. Nabi Harun menjawab dengan suara yang penuh harap agar Nabi Musa menenangkannya. "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan rambutku. Sesungguhnya aku khawatir engkau berkata, engkau telah memecah belah Bani Israel dan tidak menjaga perkataanku." Al-Quran Surah Taha ayat 94. Jawaban itu membuat amarah Nabi Musa mereda. Ia sadar, Harun telah berusaha sekuat yang ia bisa. Lalu Nabi Musa menatap Samiri, lelaki yang menjadi sumber fitnah itu. "Apakah yang mendorongmu melakukan ini, wahai Samiri?" Al-Quran Surah Taha ayat 95. Samiri, tanpa rasa bersalah, menjawab dengan kesombongan spiritual. "Aku melihat apa yang tidak mereka lihat." Al-Quran Surah Taha ayat 96. Ia mencoba melegitimasi perbuatannya dengan alasan batiniah, sebuah alasan yang sering digunakan para penyesat dalam sejarah. Namun Nabi Musa tidak terkecoh. Ia menjatuhkan hukuman yang keras namun adil. Samiri diasingkan dan dijauhkan dari kaumnya seumur hidup. Kemudian Nabi Musa menghancurkan patung anak sapi itu. Ia membakar dan menggerusnya, lalu menaburkan abu itu ke laut. Ia ingin memastikan tidak ada satu serpih pun yang bisa menjadi simbol syirik lagi. Setelah patung anak sapi dihancurkan, dibakar, digerus, lalu abunya ditaburkan ke laut, Bani Israel berdiri dalam diam yang panjang. Wajah-wajah mereka menggambarkan penyesalan mendalam, tetapi penyesalan itu saja belum cukup. Fitnah yang mereka lakukan bukan fitnah biasa, itu adalah syirik, pelanggaran tauhid paling besar. Maka Allah memerintahkan bentuk taubat yang paling berat dalam sejarah umat manusia. Perintah itu turun kepada Nabi Musa. Sesungguhnya taubat bagi orang yang berbuat dosa seperti itu adalah membunuh diri mereka sendiri. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 54. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan riwayat-riwayat sahih disebutkan, maksudnya bukan bunuh diri secara individu, tetapi orang-orang yang tidak menyembah anak sapi harus mengeksekusi atas nama Allah orang-orang yang menyembahnya. Amanah yang berat ini mengguncang seluruh perkemahan. Bayangkan, seorang ayah harus melihat kemungkinan anaknya termasuk yang bersalah. Seorang saudara mungkin harus mengeksekusi saudaranya. Seorang tetangga harus menurunkan pedang kepada orang yang selama ini berjalan bersamanya. Nabi Musa berdiri di tengah mereka. Wajahnya tegas, namun penuh duka. Ia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian dengan menyembah anak sapi. Maka bertaubatlah kepada Rabb kalian dengan membunuh diri kalian satu sama lain. Itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 54. Malam pun tiba, angin gurun berhembus dingin, namun suasana perkemahan lebih dingin dari angin itu. Bani Israel dibagi menjadi dua golongan. Mereka yang bersih dari perbuatan syirik, diperintahkan untuk berdiri memegang pedang. Mereka yang bersalah diperintahkan untuk duduk, pasrah menerima keputusan Allah. Tidak ada yang tahu siapa yang akan dieksekusi, karena pengakuan dan kesalahan mereka telah ditetapkan sebelum pelaksanaan. Tidak ada ruang untuk tipu daya. Kemudian Allah menurunkan kabut gelap yang menutupi perkemahan. Dalam kegelapan itu, pedang diayunkan tanpa melihat wajah. Jeritan terdengar sesaat lalu senyap. Dalam riwayat disebutkan, Allah memberikan sifat sabar dan keteguhan luar biasa kepada mereka. Mereka melakukan kewajiban itu sebagai bentuk taubat, bukan karena dendam. Dan saat fajar tiba, kabut terangkat. Allah menghentikan perintah itu. Mereka yang diuji dan bertahan, baik yang mengeksekusi maupun yang menerima eksekusi, dianggap telah bertaubat sepenuhnya dan diampuni. Tidak ada syariat sebelum atau sesudah Nabi Musa yang memiliki taubat seberat ini. Itulah tarbiyah ilahi, menanamkan dalam hati Bani Israel bahwa tauhid bukan permainan, ia adalah pondasi kehidupan. Setelah peristiwa berat itu berlalu, keadaan Bani Israel perlahan kembali stabil.
Hati mereka lebih tenang, lebih tunduk, dan lebih bersih dari sebelumnya. Namun perjalanan tarbiyah mereka belum selesai. Sebagai bentuk penyucian jiwa setelah fitnah anak sapi, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memilih 70 lelaki terbaik dari seluruh Bani Israel. Mereka yang paling soleh, paling jujur, paling teguh, dan paling dikenal kebijaksanaannya. Mereka adalah orang-orang pilihan, para pemuka kabilah, para tetua yang dihormati, dan hamba-hamba soleh yang reputasinya tidak diragukan. Mereka dipilih bukan secara sembarangan, tetapi karena mewakili sisi terbaik dari umat itu. Maka dimulailah perjalanan menuju Gunung Tur. Mereka berjalan melewati gurun yang sunyi, meninggalkan perkemahan yang baru saja melewati ujian besar. Setiap langkah mereka adalah langkah memohon ampunan, langkah untuk memperbaiki kesalahan besar yang dilakukan oleh bangsa mereka. Ketika akhirnya mereka sampai di kaki Bukit Tur, suasana berubah. Gunung itu menjulang senyap, seakan menunggu wahyu yang akan turun. Nabi Musa mengajak 70 orang itu naik sebagian lerengnya. Di sana, di bawah naungan batu-batu besar, Allah memperlihatkan kepada mereka sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaannya. Hati mereka bergetar, tubuh mereka menegang. Di udara terasa hadir sesuatu yang tidak mampu dijelaskan oleh kata. Namun pada momen penuh keagungan itu, sebagian dari 70 orang pilihan itu justru tergelincir dalam permintaan yang keliru. Kekaguman mereka berubah menjadi tuntutan yang tidak selayaknya diucapkan oleh manusia kepada Tuhan yang Maha Suci. Di tengah keteduhan lereng itu, mereka berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 55. Ucapan itu membuat hati Nabi Musa terguncang. Maka Allah menurunkan keputusannya. Dalam sekejap, tanpa tanda, tanpa peringatan, guncangan dahsyat itu datang menyelimuti tempat mereka berdiri. Langit seolah terbelah, dan cahaya yang tak tertanggung mata manusia memancar dari arah yang tak terjangkau oleh pikiran. Allah berfirman, maka halilintar, petir besar, menyambar mereka, sementara mereka melihat. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 55. 70 orang pilihan itu tersungkur. Tubuh mereka terpental oleh kekuatan ilahi yang tidak dapat ditanggung oleh jasad manusia. Mereka mati. Nabi Musa terduduk, tatapannya kosong, matanya basah. Ia menengadah ke langit dan berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, Engkau telah membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang bodoh di antara kami?" Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 155. Doa itu adalah jeritan cinta seorang nabi kepada kaumnya, kaum yang sulit, keras kepala, namun tetap ia perjuangkan. Allah dengan rahmatnya mengabulkan doa itu. Lalu kami bangkitkan mereka setelah kematian mereka, agar mereka bersyukur. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 56. 70 orang itu hidup kembali, bangun dari kematian seperti orang yang terbangun dari tidur yang sangat berat. Kini, mereka bukan hanya yakin, mereka yakin sepenuh hati. Mereka kembali kepada Bani Israel sebagai saksi hidup dari kedahsyatan dan kasih sayang Allah. Setelah umatnya menjalani masa taubat yang berat dan melewati segala ujian yang menimpa Bani Israel, Nabi Musa kembali menapakkan kaki di Bukit Tur. Tempat penuh sejarah yang menjadi saksi bisu perjalanan spiritual dan pengabdian seorang nabi kepada Rabb-Nya. Di sana, di puncak bukit yang sunyi dan penuh keagungan, Nabi Musa menerima kembali lembaran Taurat yang suci, hukum dan petunjuk yang akan menjadi landasan hidup bagi umat yang baru terbentuk. Malam kembali turun di puncak Bukit Tur. Angin gurun berhembus perlahan seolah sedang merapikan jejak-jejak peristiwa agung yang baru saja terjadi. Nabi Musa berdiri memandang langit, sunyi, luas, dan penuh rahasia. Di dadanya masih tersisa getaran dari firman Allah, dan di hatinya tersimpan cahaya yang tidak pernah lagi padam. Itu adalah malam ketika seorang nabi menyadari betapa dekatnya Allah dan betapa manusia tak akan pernah mampu menanggung seluruh keagungannya. Namun perjalanan belum selesai. Apa yang terjadi di Bukit Tur hanyalah satu dari sekian tahap tarbiyah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Di bawah sana, di padang pasir yang luas, Bani Israel menunggu, sedang Allah telah menyiapkan babak baru untuk mereka. Babak yang penuh ujian, pembentukan karakter, dan pelajaran panjang yang tertulis dalam takdir.
perjalanan panjang mereka akan segera memasuki fase yang paling terkenal dalam sejarah, pengembaraan di Padang Tih. 40 tahun tersesat, namun juga 40 tahun dididik oleh tangan ilahi. Apa yang sebenarnya terjadi di tanah tandus itu? Mengapa sebuah kaum yang baru merdeka tidak langsung memasuki tanah suci? Dan apa hikmah besar yang Allah simpan di balik perjalanan yang tampak seperti hukuman, namun sejatinya adalah pendidikan dari langit? Semua itu akan kita jelajahi dalam episode berikutnya. Nantikan kelanjutan video ini dalam pengembaraan Bani Israel di Padang Tih selama 40 tahun tarbiyah ilahi.